Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita kali ini akan membacakan buku tanya jawab Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pada minggu kemarin kita membahas mengenai azan dari bab sholat. Bab sholat ini cukup banyak sehingga kita mungkin kita gabungkan beberapa sub gitu. Jadi untuk pada subuh ini kita akan membacakan mengenai mempermudah-mudahkan sholat dan melalaikan sholat. Yang pertama kita akan membacakan mengenai mempermudah-mudahkan sholat. Ada pertanyaan, bagaimana yang dikatakan mempermudah-mudahkan sholat dan tindakan apa saja yang dikategorikan mempermudah-mudahkan sholat? Pertanyaan dari SAS Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jawaban dari Majelis Tarjih, indikasi mempermudah-mudahkan sholat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama sebelum pelaksanaan sholat, yang kedua dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama sebelum pelaksanaan sholat, yang dapat dinilai dari aspek A, dalam berwudu tidak memperhatikan tata cara berwudu yang benar. Kemudian yang B, tidak memperdulikan soal kebersihan tempat dan pakaian yang dikenakan pada waktu sholat. Kemudian yang C, menunda-nunda waktu sholat padahal mampu mengerjakan lebih awal. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah dalam pelaksanaan sholat, yaitu mempermudah-mudahkan sholat sewaktu melaksanakan sholat. Ciri-cirinya antara lain: A, meniadakan aspek tumakninah, yaitu berhenti sejenak sebelum sampai sempurna bacaan dalam setiap gerakan sholat. Yang B, mendirikan sholat secara asal-asalan, tidak berusaha menyempurnakan tata cara sholat baik dari segi rukun maupun sunnahnya. Yang C, lupa bahwa dengan sholat seorang muslim sedang berhadapan dan berdoa kepada Allah. Kemudian subbab yang ketiga adalah tentang melalaikan sholat. Pertanyaan yang sama dari Arina SAS Labuhan Batu tadi adalah, bagaimana yang dimaksud dengan lalai dari sholat dan tindakan apa saja yang dikategorikan di dalamnya? Kemudian dijawab oleh Majelis Tarjih, adapun yang dimaksud dengan lalai dari sholat dapat dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama, lalai pada waktu sholat. Kemudian yang kedua, lalai sesudah sholat. Lalai pada waktu sholat yaitu tidak untuk mengingat Allah, tetapi justru kepada yang lain, seperti ingat menonton bola, ingat teman, dan lain-lain. Padahal Allah berfirman dalam surat At-Taha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat At-Taha ayat 14. Kemudian lagi kedua, lalai sesudah sholat dalam arti tidak mampu mewujudkan tujuan sholat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar
sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, dalam mendirikan sholat seorang muslim seharusnya A. menyempurnakan syarat sholat, B. menyempurnakan rukun sholat, C. menyempurnakan sunnah yang berhubungan dengan sholat, kemudian yang di tepat waktu, yang E. memberi bekas pada pribadi mukmin baik dari sudut hubungan vertikal yaitu hablum minallah maupun hubungan horizontal yaitu hablum minan nas atau kepada sesama manusia. Inilah inti dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang berbunyi qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketiga, yang termasuk kategori lalai dari sholat yaitu mengetahui kewajiban sholat tetapi tidak mau melaksanakannya. Nah, itulah betapa kita jangan sekali-sekali melalaikan sholat, termasuk ulun juga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai daripada sholatnya. Nah, hanya itu dapat kami sampaikan. Mudahan bacaan ini dapat menjadi wawasan ilmu agama kita untuk kita terapkan di kehidupan kita. Itulah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Asyhadu subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.